2 hari ini kita berdiskusi bersama, kita merumuskan apa yang sudah kita pelajari bersama dari 5 provinsi yang berbeda, dari Aceh, Riau, Kalbar, Papua Barat, dan Papua Selatan. Kita sudah bersama-sama berdiskusi apa yang diharapkan dari banyak masyarakat, kemudian lembaga-lembaga CSO dan universitas tentang bagaimana kita bisa mengisi dalam pembangunan saat ini, yaitu ekonomi berbasis hutan dan masyarakat. Pemetaan awal sudah kita lakukan dan kita merasa kita punya pengetahuan yang cukup tentang apa yang diharapkan dan apa yang ingin kita capai atau kerjakan bersama. Teman-teman di berbagai provinsi ini, dari Aceh, Kalimantan, dan juga Papua, direpresentasikan oleh level yang berbeda di tingkat kabupaten dan provinsi, tentunya akan memberikan sebuah perspektif baru kepada kita di Indonesia dan juga di dunia, bagaimana peran-peran dan juga faktor-faktor itu saling berkelidan satu sama lain. Dan hari ini kita bisa berkumpul dan mengeluarkan semua pengetahuan, mengentalkan apa yang sudah dibahas menjadi sebuah sintesis, dan sintesis ini akan menjadi sebuah jembatan baru menuju diskusi-diskusi yang akan dibangun berikutnya berkaitan dengan skema spesifik terkait dengan skenario-skenario yang bisa dikembangkan di tingkat wilayah, kebijakan-kebijakan yang relevan, dan juga aksi-aksi yang memiliki dampak. Manfaat utama, saya mendapatkan pemahaman sistem tentang kebijakan Polu. Workshop ini juga memberikan alat seperti MICMEC dan MECTOR untuk mengidentifikasi faktor kunci yang memiliki daya ungkit tinggi dan memetakan relasi, aliansi, serta konflik antar aktor, sehingga strategi keterlibatan antar aktor menjadi lebih efektif. Manfaat workshop ini terutama peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor kunci dalam forest and another land use, terutama isu-isu strategis di Sanggau seperti deforestasi, tata kelola sawit, agroforestry, dan pelindungan das. Manfaat utama dalam pelatihan ini yaitu kami mendapatkan metode baru dalam menentukan isu, aktor, dan keterkaitan antara isu dan aktor dalam menentukan suatu strategi. Tidak hanya strategi dalam menentukan strategi Polunet, akan tetapi strategi-strategi lainnya yang ada di daerah nantinya. Menurut saya yang didapatkan dari workshop kali ini, yang pertama adalah kita dapat mengetahui relasi antar aktor-aktor yang paling mempengaruhi di satu kabupaten atau satu tempat. Kemudian dapat juga melihat keterkaitan antara aktor dengan isu-isu yang ada. Nah, workshop ini meningkatkan pemahaman terkait bagaimana kita memetakan isu-isu strategis yang ada di daerah kami, khususnya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, serta kita melihat korelasinya dengan aktor-aktor yang memang akan kami butuhkan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, khususnya terkait perencanaan pembangunan yang sifatnya untuk pembangunan berkelanjutan, kemudian juga bagaimana kita meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat melalui satu tools itu menurut kami sangat baik sekali. Manfaat dari workshop ini selama 2 hari di SGPP, saya mendapatkan 3 hal penting. Pertama, saya belajar tentang MICMEC, itu tentang belanja isu, terus MECTOR tentang belanja aktor, dan terakhir adalah multipol, 2 dari isu dan aktor kita jadikan sebuah kebijakan. Manfaat yang kami peroleh dalam kegiatan ini adalah yang pertama adalah terkait dengan MICMEC. Dalam hal ini adalah bagaimana kami memperoleh isu-isu strategis
Kemudian itu ada maktor. Maktor ini adalah bagaimana dalam isu strategis ada aktor-aktor yang terlibat di dalam. Manfaat utama dalam workshop ini yaitu adanya pemetaan dari isu-isu strategis yang akan diangkat, yang itu dijalankan di masing-masing daerah. Manfaat yang saya dapatkan secara pribadi yang saya dapatkan dari kegiatan ini, yang pertama kita bisa memetakan aktor, jadi kita tahu nih siapa-siapa saja yang bisa berperan kunci dalam pemetaan isu. Nah kan dari isu dari Papua Barat Daya itu ada 8, tapi yang paling spesifik itu lebih ke pangan lokalnya. Jadi dari isu pangan lokal ini kita tahu nih siapa yang bisa membantu untuk bisa melancarkan isu ini. Jadi baik dari pemerintah, masyarakat adat, kemudian dari NGO yang menjadi fasilitator itu sama-sama bisa bergerak untuk mewujudkan isu yang sudah dipetakan. Harapannya dari 2 hari ini adalah kita bisa terus menjaga kolaborasinya, karena ini menunjukkan proses kemarin kita bisa menunjukkan bahwa ada kolaborasi yang bisa dilakukan antara pemerintah daerah, LSM, masyarakat adat, tokoh masyarakat, universitas untuk membentuk sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan semua pihak. Dan itu ternyata bisa dilakukan dengan transparan, dengan inklusif, dan punya arah yang sama, tanpa meninggalkan apa perjuangan dari masing-masing pihak. Riset adalah sebuah proses yang iteratif yang dilakukan secara terus-menerus, memberikan positive feedback loop terhadap pengembangan cara melihat, memandang, dan bagaimana kemudian pengembangan-pengembangan tersebut bisa membantu menyusun secara efektif dan tepat sasaran apa yang kemudian memberikan dampak untuk daerah. Hasil analisis MICMEC dan MECTOR akan diimplementasikan untuk menentukan prioritas program dengan memfokuskan sumber daya pada faktor kunci. Kedua, membangun kolaborasi yang lebih terarah dengan mengidentifikasi aktor kunci, membentuk forum dialog, dan menyusun strategi untuk menjembatani perbedaan antar kepentingan. Hasil analisis dapat menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sanggau, serta dokumen turunan seperti Renstra perangkat daerah, terutama pada sektor lingkungan, perkebunan, dan pertanian. Kemudian alat analisis seperti MICMEC digunakan untuk identifikasi faktor kunci pendorong dan pengaruhnya, dan maktor untuk pemetaan aktor dan relasi kekuasaan, membantu memetakan isu prioritas. Adapun implementasi di daerah bahwa metode ini sangat berguna dan mudah digunakan dalam menentukan suatu strategi, tidak hanya strategi dalam strategi Polunet-Sing, tetapi strategi lainnya. Implementasi dari FGD 1 dan FGD 2 yaitu MICMEC dan MECTOR sangat berjalan dengan lancar dibantu dengan adanya NGO dan LSM Hub sebagai fungsi pengawasan sekaligus menjadi fasilitator pada acara tersebut. Kemudian juga disambut dengan masyarakat, kemudian juga pelaku usaha dan sektor-sektor lainnya yang berkolaborasi dalam FGD tersebut sehingga mendapatkan data yang akurat. Melalui MICMEC, MECTOR, dan Multipol yang kita laksanakan secara bertahap, sudah 2 kali kita laksanakan FGD pertama dan FGD kedua, kita mengidentifikasi kurang lebih 8 isu driver dan juga kurang lebih sekitar 16 aktor yang mempengaruhi. Nah, dalam dampak ke depan, memang kita melihat dari aspek kebijakan ini sangat penting untuk kita mendorong bagaimana upaya-upaya dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya mitigasi perubahan iklim dan pengembangan pangan lokal yang memang kita
inginkan juga ada aspek kebijakan yang bisa membackup itu semua sehingga itu bisa terrealisasi dengan baik. Kita di Papua Barat Daya sudah melaksanakan 2 kali FGD. FGD pertama itu tentang MICMEC dan FGD kedua itu tentang Mactor. Kita melibatkan aktor di stakeholder di daerah untuk FGD tersebut dan kita menemukan berbagai masalah yang akan kita bawa ataupun kita jadikan sebuah ataupun rencana aksi ke depan. Untuk di Provinsi Papua Selatan kami telah melakukan untuk proses FGD 1 dan FGD 2. Untuk FGD 1 itu terkait dengan MICMEC. Nah, MICMEC ini kami memperoleh beberapa isu strategis. Kemudian dalam memperoleh isu strategis ini kami melibatkan beberapa OPD, kemudian akademisi dan organisasi masyarakat sekitar atau lembaga masyarakat sekitar. Yang telah dilakukan terutama di daerah kami, Provinsi Papua Barat, yaitu kita mengangkat ada 3 isu strategis. Yang pertama yaitu tentang penguatan pangan lokal, yang kedua penguatan tentang distribusi pangan tersebut, yang ketiga tentang kelembagaan dalam mengelola isu tersebut. Ya, implementasi yang kita lakukan itu ada 2 tahap dari MICMEC Mactor ini. Yang pertama ada FGD 1, yang kemudian ada FGD 2. Jadi FGD 1-nya semua aktor yang sudah kita petakan itu terlibat di dalamnya. Dan kemudian di FGD 2 kita bisa melihat hubungan antara aktor dan isu tersebut. Jadi dari 2 hari ini rencana tindak lanjut kita adalah kita akan merumuskan bersama. Setelah ini kita sudah coba rancang beberapa proses. Kita akan menyepakati skenario bersama apa yang akan dilakukan dan merumuskan strategi bersama, skenario bersama. Rencana aksi ini adalah proses yang tidak mudah karena nanti akan membutuhkan banyak sekali diskusi untuk bisa menyepakati apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak di masing-masing provinsi. Kita ada 5 provinsi ya, dan apa yang ingin dicapai bersama. Tentunya ini adalah sesuatu yang cukup personal bagi tiap-tiap tempat, dan mereka punya aspirasinya sendiri dan harapannya sendiri. Harapan kami kita bisa lakukan dengan baik, melakukan proses yang baik bersama, dan hasilnya kemudian akan kita lakukan bersama sebagai sebuah aksi bersama, dan mudah-mudahan akan mendapatkan manfaat yang besar untuk lingkungan dan masyarakat. Riset yang sudah diakumulasikan dari MICMEC ke Mactor sebagai sebuah modul untuk perencanaan skenario masa depan tentunya tidak berhenti di sini, dan apa yang sudah dibahas perlu kemudian didistilasikan, perlu kemudian dikompilasikan, perlu kemudian diwacanakan dan dinarasikan ke berbagai pihak, sehingga pada tahapan berikutnya percakapan tentang multipol bukan hanya sekedar metodologis, tapi sebagai sebuah cara baru kita, bagaimana kita membangun percakapan secara demokratis, tapi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. Dari hasil dan kajian inilah yang kemudian kita bisa memberikan sebuah cara-cara baru, baik itu proses dan juga hasil dan temuan, insight, wawasan kepada para pihak yang memerlukan amunisi ini, pengetahuan ini, data ini. Aspek yang paling terdampak dalam jangka panjang yaitu kolaborasi antar pihak. Pelatihan ini memberikan alat untuk mengubah kolaborasi dari sekedar seremonial menjadi proses yang analitik dan terstruktur. Adapun aspek yang terdampak antara lain aspek misalkan kebijakan daerah lebih berbasis bukti atau evidence based policy dengan memperhitungkan faktor pengungkit utama dari sistem follow.
Kemudian untuk perencanaan program akan terintegrasi dengan isu lingkungan, kehutanan, dan pertanian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga program tidak lagi sektoral tapi sudah lintas bidang. Dampak jangka panjang dalam penggunaan metode ini yaitu sebagai alat bantu untuk merumuskan strategi dan program dalam menentukan kebijakan atas program-program volume nudging ke depannya di daerah. Menurut saya, kita dapat sebagai pemerintah daerah, kami dapat merekomendasikan regulasi yang terbaik dan membuat peraturan yang sangat relate ya dengan apa yang dialami oleh kabupaten dan merekomendasikan untuk mungkin bagi-bagi pelaku usaha ataupun sanksi-sanksi yang ditetapkan jika melanggar aturan dari lingkungan hidup, pemanfaatan lahan lingkungan hidup. Yang paling memberikan dampak yang kita harapkan adalah dari aspek kebijakan, khususnya terkait upaya pembangunan berkelanjutan, upaya peningkatan pelestarian, juga bagaimana aspek pangan lokal bisa diperhatikan. Dari hasil Mikmek, Mekter, dan Multipol ini akan menjadi sebuah rencana aksi di Papua Barat Daya, entah itu tentang penguatan ketahanan pangan, kebijakan iklim, serta pemberdayaan masyarakat lokal ataupun masyarakat adat. Dampak daripada kegiatan ini yang kami dapatkan ini adalah bagaimana menjaga ekosistem yang ada di Papua Selatan, khususnya mungkin untuk terkait dengan keberlanjutan daripada pangan lokal. Karena pangan lokal ini seiring dengan program-program strategi nasional, bagaimana program strategi nasional itu berdampingan juga dengan pangan-pangan lokal. Karena pangan lokal ini adalah bagian daripada sumber plasma nutfah di suatu daerah, khususnya di Papua Selatan. Bagaimana kita merumuskan program yang efektif dan inklusif atau secara umum, khusus di daerah kami, Provinsi Papua Barat Daya, dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat hukum adat sebagai pemangku wilayah. Dampak dari kita mengikuti kegiatan ini yaitu yang pengembangan pangan lokal, kemudian pengusulan hutan adat dan wilayah adat agar supaya bisa segera terrealisasikan. Change the way you see everything.